moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Dewi Utari Mulyo dari kelas A dengan NIM 92142320 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi, individu, atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi, akan memberikan dampak kepada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Karena itulah, ketaatan terhadap aturan menjadi penting. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Hak asasi manusia atau HAM dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat, karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, yaitu yang pertama, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi pribadi ini sebagai berikut: hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak,
hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, hak-hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih, dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang keempat, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Hak asasi hukum sebagai berikut, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dan hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan, yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut, sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia. Kedelapan hak yang tertera dalam dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan penghidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Upaya perlindungan hak asasi manusia, penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM, terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM, juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya, termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.
Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga Komnas Hak Asasi Manusia, yang keempat Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang kelima Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, yang keenam Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, yang ketujuh Komnas Anak. Undang-Undang 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus-menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia selalu tercermin dan dijamin oleh hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak. Dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin adalah kewajiban yang bersifat positif yang mengandung dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. HAM merupakan hak yang melekat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan HAM dibawa sejak manusia adalah di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Menurut Baharudin Mopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati. Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya, dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Menurut Mariam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Generasi pertama hak asasi manusia, kebebasan atau hak-hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu hak asasi manusia yang bersifat klasik. Hak tersebut muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak yang termasuk dalam generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran,
hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak-hak negatif, yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan individual. Hak ini menjamin ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh berperan aktif atau positif terhadap individu. Jika negara ikut berperan atau campur tangan, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan tersebut. Generasi kedua HAM. Generasi kedua hak asasi manusia menganut prinsip persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatannya. Berbeda dengan generasi pertama, pada generasi kedua hak asasi manusia, negara justru harus bertindak aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Hak generasi kedua dikenal dengan bahasa yang positif, yaitu hak atas atau right to, bukan dalam bahasa negatif, yaitu bebas dari atau freedom from. Hak yang diakui dalam generasi kedua adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak generasi kedua, hak asasi manusia dikatakan sebagai hak-hak positif. Artinya, pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari negara. Sebagai contoh, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Hal tersebut adalah contoh peran negara secara aktif dalam memenuhi hak asasi manusia. Generasi ketiga hak asasi manusia, persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama. Hak tersebut muncul dari tuntutan negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara berkembang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Thanks for watching.